kuasa hukum pelapor, kita sangat senang setelah melalui proses yang sangat panjang. Akhirnya hari ini klien saya Budiana akan menemukan keadilan dengan dibukanya sidang. Dan Budiana dalam hal ini karena sidang pidana, dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum memperjuangkan keadilan untuk Pak, kalau Budiana sendiri nantinya juga akan diperiksa sebagai saksi pelapor atau tidak? Oh ya, jelas dalam perkara pidana ini setelah ada dakwaan, kalau tidak ada eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Dalam perkara pidana yang biasa diperiksa sebagai saksi yang pertama adalah saksi pelapor, kemudian baru saksi-saksi yang lain, saksi ahli dan saksi-saksi. Kalau dengan dimulainya sidang pidana, ini jelas tidak akan menghentikan proses perdata, karena ini dua proses yang berbeda. Tapi kalau dan kaitan dengan tuntutan dari kuasa hukum terdakwa dalam dua perkara perdata, Wan Prestasi dan PMH itu yang meminta untuk dihentikannya proses pidana, ini sudah gagal karena hari ini telah dibuka sidang pidana yang pertama. Itu yang harus saya sampaikan. Pertama, kami telah mengajukan gugatan perdata. Itu diatur sesuai Perma nomor 1 tahun 1956 dan jurisprudensinya putusan di peradilan di Prabumulih, Pengadilan Negeri Prabumulih. Kemudian yang kedua, kami nanti akan kami sudah pelajari seperti apa dakwaan itu. Nah, nanti akan kita buktikan apakah benar dakwaan itu. Dakwaan itu kan disusun dari pemeriksaan dari pihak penyidik di kepolisian. Nah, itu nanti apakah benar gitu. Nah, nanti ya itu yang akan kita buktikan. Kalau merespon dari poin dakwaan tadi, menerima atau menolak dari dakwaan itu? Kalau terhadap dakwaan itu adanya itu apakah keberatan atau tidak? Nah, kalau keberatan kami melakukan eksepsi. Namun karena hanya kesalahannya hanya pada pendidikan Ibu Yeni yang ditulis S1, padahal dia hanya lulusan SD. Nah, ini kan baru kami luruskan gitu aja. Nanti masalah selanjutnya kita perdebatkan nanti di dalam persidangan pidana. Kepada majelis hakim tadi mengajukan asepsi atau tidak? Menerima dakwaan, hanya koreksi sedikit aja. Ini karena ini menjadi framing ya. Seakan-akan Bu Yeni itu orang S1 zaman dulu, berarti kan orang cerdas, orang pintar gitu. Padahal jodolannya cuma sego, ya, terus pendidikannya hanya SD. Kalau soal menunda penahanan atau menangguhkan penahanan tadi seperti apa? Ya, gini, Bu Yeni ini kan umurnya sudah 78 tahun. Kemudian sakit dioperasi di bagian lutut. Jadi Bu Yeni itu tidak bisa nekuk ini lebih dari dan dia belum pernah melakukan kejahatan. Dan barang yang katanya digelapkan itu juga sudah disita. Artinya apalagi yang mau jadi tidak ada alasan untuk melakukan penahanan. Maka ya demi kemanusiaan kami memohon agar bisa setidak-tidaknya tahanan rumah lah. Tahanan rumah. Karena sudah umur mulai 8 tahun seperti tadi saudara sendiri menyaksikan, nggak bisa mendengar dengan baik sampai harus diterangkan oleh penasihat hukum yang ada di sampingnya yang di sana tadi. Jadi bahwa saudara pelapor atau saksi korban itu kan merasa sebagai ahli waris. Itu tidak bisa kita sangkal, kami tidak menyangkal sebagai ahli waris. Tapi ahli waris itu diatur dalam KUH Perdata, karena ini agamanya bukan non muslim ya, hukumnya pakai KUH Perdata. Maka dia sebagai ahli waris level 1, golongan 1, sebagai istri, dia juga punya kewajiban, keharusan di pasal 1100 itu
harus, bahasanya itu harus. Jadi tidak biar tidak salah yang bunyinya ya. Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat. Ini kan berarti kan waktu sebelumnya kan, peristiwa sebelumnya. Dan beban-beban lain. Beban-beban lain ini oleh para ahli adalah setelah kematian. Apa saja bebannya? Pemulasaraan jenazah, persemayaman, kemudian pemakaman. Yang itu di agama keyakinan yang mendiang Subroto itu kita tahu biayanya sangat mahal, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Jadi ini diatur di KUH Perdata. Itu harus menjadi kewajibannya. Nah kalau kemarin, kita dulu nggak diajak bicara. Ya. Kalau yang merasa berkewajiban kan seharusnya yang mengambil alih. Nah, datang, kemudian ini gimana pembiayaannya dan lain sebagainya. Atau dia minta kalau begitu saya kuburkan aja di tempat persemayaman di kediaman saya misalnya begitu. Itu nggak dilakukan. Berarti kan apa? Memang ada jika tidak dikatakan ada ketidaksengajaan, berarti ada memang kealpaan, setidaknya atau kealpaan atau untuk tidak melaksanakan kewajiban itu.